Shalom, saudara. Rema pada hari tentang COVID-19. Terambil dari Hosea 4, ayat 6a. Umatku binasa karena tidak berpengetahuan. Nah, kurangnya pengetahuan akan memperburuk suasana, bahkan membuat bingung dan mudah termakan hoaks. Saat ini seluruh berita membahas mengenai COVID-19. Dan saya mencoba mencari tahu dan merangkum penjelasan dari seorang virologis, yaitu Dr. Muhammad Indro Cahyono. COVID-19 itu singkatan dari Coronavirus Disease 2019 atau penyakit coronavirus 2019. CO adalah singkatan dari Corona, VI singkatan dari virus, ND memiliki arti disease atau penyakit. Sementara 19 mewakili tahun di mana virus ditemukan pertama kali, yakni pertengahan Desember tahun 2019. Nah, sampai saat ini yang tercatat 3% dari yang menderita menyebabkan meninggal, sedangkan 97% bisa bertahan dan sembuh. Yang menyebabkan heboh sebenarnya karena penyebaran penyakit dengan jumlah banyak yang begitu sangat cepat, menyerang secara cepat atau disebut epidemi, serta ditambah berita hoaks dan info yang simpang siur soal penyakit ini. Virus ini tidak separah virus SARS pada tahun 2003 yang menimbulkan banyak kematian. Tapi penyebarannya lambat sehingga mudah ditangani dengan cepat dan serta cepat bisa diisolasi. Sedangkan virus corona ini yang sekarang yang menyebabkan kematian hanya 3%, itu pun karena komplikasi dengan hal lain atau penyakit lain seperti kondisi tubuh yang lemah, sudah mempunyai masalah dengan paru-paru. Nah, oleh karenanya imunitas tubuh tidak mampu menghasilkan antibodi sehingga masuk ke dalam paru-paru dan membuat tidak bisa bernafas. Dan tentu saja bisa mengakibatkan kematian. Nah, virus ini berkembang dari hari ke hari. Pada hari pertama, virus ini akan membuat tubuh lemah, sehingga menyebabkan batuk kering, karena virus menempel di tenggorokan. Tapi tubuh kita berusaha melawan. Nah, jika tidak mampu, maka pada hari ketiga sampai kelima terjadi radang pernafasan yang menimbulkan demam, serta sesak nafas. Itu sebabnya coronavirus itu 3 tanda, yaitu batuk kering, sesak bernafas, dan juga demam. Nah, namun pada hari ke-7 tubuh kita secara otomatis menghasilkan antibodi. Jika stamina kita kuat, maka tubuh kita akan menghasilkan antibodi semakin banyak dan semakin kuat hingga pada hari ke-14. Nah, itu sebabnya disarankan untuk tinggal di rumah 14 hari, sehingga diharapkan bisa memutuskan rantai penularan dari yang terkena kepada yang lain. Dan puji Tuhannya, Tuhan sudah melengkapi diri kita dengan antibodi. Nah, oleh sebab itu, bagian kita adalah menjaga kebersihan dan jaga agar kondisi imunitas kita kuat. Bisa dibantu dengan mengkonsumsi vitamin E dan vitamin C. Dan juga hati yang gembira adalah obat yang manjur, yang bisa memperkuat imun kita. COVID-19 tidak perlu ditakutkan, apalagi sampai rasis, karena bisa menyerang siapa saja yang tubuh imunnya lemah. Tapi bukan berarti dianggap ringan atau dianggap sepele. Sebab itu jaga jarak atau social distance, jaga kesehatan dengan mencuci tangan yang dipakai menutup ketika batuk atau bersin. Dan jangan menyentuh hidung, mulut, dan mata, karena itu adalah tempat lokasi di mana terus bisa masuk ke dalam paru-paru. Nah, tanpa mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Dan juga terlebih jaga iman kita agar tetap kuat melewati masa sulit ini. Tuhan penolong kita lebih besar dari segala masalah kita dan dapat dipercaya, karena Dia adalah our refuge, tempat pelarian kita, juga our strength. Tuhan memberkati. And thank you for Evan serta Mei Yahya. Today about COVID-19, Hosea 4:6a.
My people perish because they are not knowledgeable. Lack of knowledge will worsen the atmosphere and even confuse and easily consumed by hawks. Currently, all the news is discussing about COVID-19. I am trying to find out and summarize the explanation of the virologist Dr. Muhammad Indro Cahyono. COVID-19 abbreviation for coronavirus disease 2019 or coronavirus disease 2019. CO stands for the corona, VI stands for the virus, D means disease or disease. Meanwhile, 19 represents the year in which the virus was first discovered, namely mid-December 2019. Until now, 3% of those who suffered caused death, while 97% were able to survive and recover. What causes a real uprising is due to the spread of the disease with large number that attack quickly. That's why they call it epidemic. Plus hoax news and info that is confusing about this disease. This virus is not as drastic as the SARS virus in 2003, which causes many deaths, but the spread is slow, so it's easy to handle quickly and quick to isolate it. While the coronavirus, which caused death only 3%, and even then, due to the complication with other things, such as weak body conditions, already have problem with the lungs. Therefore, the body's immunity is not able to produce antibodies so that it enters the lung, so that it's short breath and of course cause death. This virus develops from day to day. On the first day, this virus will make the body weak so that it causes a dry cough because the virus sticks to the throat, but our body tries to fight. On the third or fourth till 5th day is if our body cannot fight, will make us fever and short breath. But on the 7 days, our body automatically produce antibodies. If our stamina is strong, then our body will produce more and more strength antibodies until the 14th day. That is why it is advisable to stay at home 14 days so as to break the chain of spread from the affected to the other. And praise God, God has equipped us with the antibody. So keep it clean and keep our immune condition strong. Can be helped by consuming vitamin E and vitamin C. And also a cheerful heart is a powerful medicine. The Bible says, which can strengthen our immunity. COVID-19 does not need to be scared or be resist because it can attack anyone whose human body is weak. But that doesn't mean we ignore it. Do not touch nose, mouth, and eyes without washing hands with soap or hand sanitizer. Keep our faith strong through this difficult time. God, our helper. He is our refuge and our strength, greater than all our problems and can be trusted. God bless us. Dan Tuhan juga memberkati untuk Mbak Indah Nuritasari dan juga Evan Elham, serta untuk Oye Lu, dan juga untuk Julianti Wijaya, untuk Mbak Jolie Rivera, serta untuk Ana Melka, Vivi Anita, Ivon Tamaka, Lili Tio, Liliana Lim, Lea Arema, Leo Barata, Eti Desu, serta Bu Etik Saavedra, Pak Tony Tikoalu, Kristi Lu, dan juga untuk Oma Melani, Big Rita Chen, serta Pak Ari Setiadi, serta untuk Bu Justina Pratiwi, dan juga untuk Papi Quenser, tetap sehat, jaga kesehatan. Oh ya, by the way, jika ada yang di Amerika membutuhkan bantuan, ada bantuan dari United Way as a COVID Community Economic Relief Fund. Mereka akan membantu kita dengan bill, dengan rent, dengan food. You can call 1-866-211-9966, 1-866-211-9966, and provide zip code and will be given a list of local agency to provide assistance. Jadi kalau butuh bantuan,
mengenai bill, mengenai rental, mengenai makanan, bisa telepon ke 1866 211 9966. 866 211 9966. Siapkan zip code-nya, mereka akan kasih list lokal agency untuk bisa membantu kita dalam hal masalah COVID-19 ini tentang bill, rental, dan juga food. Tuhan memberkati, dan juga untuk Lini Liu yang ada di Indonesia, tetap sehat, jaga kesehatan, Tuhan memberkati kita semua. God bless.